Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamu alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sekalian untuk memahami Islam, memahami agama kita yang tentunya bersumber dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kita lanjut hadis yang terakhir dalam sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dari sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ويدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم. وللترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah
ada di antara kalian yang berwudu, fayusbighul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya dan dia mengucapkan doa yang berikut, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dialah yang esa dan tidak sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia mengucapkan doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali pasti akan dibukakan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, yang dia akan masuk dari pintu yang mana saja ia kehendaki. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan juga Imam At-Tirmidzi. Wa zada, dan Imam At-Tirmidzi menambahkan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini adalah yaitu doa dari doa setelah kita berwudu. Kita lihat ikhwani fi din azakumullah. Yang pertama yaitu lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbighul wudu. Ma minkum, ini ma namanya isim mausul, ya, untuk bermakna umum, min adawatil umum, siapapun di antara kalian, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, besar kecil, siapa saja. Ini ma minkum, siapa saja di antara kalian. Kemudian siapa saja di antara kalian yang dia berwudu, fayusbighul wudu'a, dan dia menyempurnakan wudu. Ai isbaghul wudu artinya al-itmam, menyempurnakan, wal ikmal, dan sama, maknanya sempurna. Wa isalul ma'i ila maghabinil a'dha, yaitu menyampaikan air ke seluruh anggota wudu, ya, membasuh seluruh anggota wudu. Semua anggota wudu terkena dengan air. Ini makna dari isbagh, yaitu menyempurnakan. Kemudian Nabi dalam lafaz ini, Nabi alaihi wasallam menyebutkan futihat lahu abwabul jannah. Futihat ini bisa dibaca futihat, ya, maknanya adalah dibukakan. Al jannah, ya, kemudian disebutkan al jannah yaitu surga, dari asal kata jim kemudian nun, ay tadullu ala satri wal ikhfa, yaitu maknanya sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Jadi jannah, surga itu sesuatu yang rahasia, tidak pernah dilihat. Oleh karena itu Nabi SAW menyebut dalam hadits yang sahih, a'dadtu li'ibadiyas salihin, dalam hadis qudsi, ya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Artinya, aku siapkan bagi hambaku surga yang kenikmatannya tiada pernah dilihat oleh pandangan mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati siapapun juga. Ini jim nun, jannah, yang tersembunyi secara bahasa artinya, yang bermakna surga. Ya, lafaz jannah bisa juga, ada juga lafaz junnah. Junnah maknanya apa? Perisai, untuk bersembunyi di belakangnya. Ada jinnah, kalau jinnah jin. Kalau junun, junun, majnun, gila. Kenapa? Tersembunyi akalnya. Baik. Ini jannah secara bahasa. Kemudian sekarang ikhwani fillah azakumullah, kita lihat beberapa makna
bagaimana penjelasan yaitu Syekh, kami ambil di sini yaitu penjelasan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di antara faedah hadis ini. Taib sebelumnya masih dalam yaitu mufradat, yaitu kata-kata yang terdapat dalam hadis ini. As-samaniyah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Hadhil abwabu ja'at mabniyatun fi ba'd al-hadits. Ya, pintu-pintu surga ini yang 8 disebutkan dalam beberapa riwayat hadis yang sahih. Ya, ada namanya babus salat, pintu salat. Ada babul jihad, ada babus siyam, ada babus sadaqah, pintu sadaqah. Pintu surga ini ada 8. Ya, abwabul jannah ada 8. Pintu surga ada 8, sementara neraka berapa? 7. Allah berfirman, laha sab'atu abwab, neraka itu memiliki 7 pintu. Nah, surga ini sebagian lafaz menyebutkan dalam beberapa lafaz hadis yang sahih ada namanya babul sadaqah, ada babul jihad, ada babus siyam, ada babus salat. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya yaumal qiyamati ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang menginfakkan 2 perkara yang berharga, maka kelak di hari kiamat dia akan dipanggil dari pintu surga. Akan dipanggil dia dari pintu surga yang banyak. Dikatakan kepada ya Abdullah hadza khair, ini wahai Abdullah, wahai Allah, ini baik. Maka faman kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Barang siapa yang dia ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat di surga. Wa man kana min ahli as-sadaqah nudiya min babis sadaqah. Barang siapa yang dia ahli sadaqah, banyak bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sadaqah. Wa man kana min ahli al-jihad nudiya min babil jihad. Barang siapa yang dia ahlul jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam nudiya min babir rayyan. Barang siapa yang dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu rayyan, ya, dari surga. Maka ikhwani fillah azakumullah, tatkala ya Imam Malik ibn Anas rahimahullah taala, Imam Malik ibn Anas ya, pernah suatu ketika ada seorang mengirim surat kepada beliau, ya, yang isinya, wahai Imam, engkau banyak menyampaikan ilmu, ya, engkau banyak menyampaikan ilmu, sementara yaitu ilmu ini beban bagi orang yang tidak melaksanakannya. Artinya dia mengkritik Imam Malik yang banyak majlisnya di mana-mana. Ya, ditegur Imam Malik oleh seorang yang dia ya ahli dalam, artinya dia banyak dalam ibadah, dalam satu ibadah yang lain, mungkin dia banyak sedekah dan sebagainya. Sehingga Imam Malik menjawab, ya, Imam Malik bin Anas menjawab ucapan orang ini. Dia mengatakan, wahai sahabat, sesungguhnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang berbeda-beda. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang berbeda. Ya, ada di antara kita dimudahkan oleh Allah dalam salat. Dia salat mudah, banyak salat, tapi belum tentu dia mudah dalam berpuasa. Ada seorang dia mudah berpuasa, tapi belum tentu dia mudah bersedekah, kikir. Ada seorang yang mudah bersedekah, tapi kadang-kadang ngajinya kurang, baca Quran masih susah misalnya. Ada orang misalnya dia bisa menyampaikan, tapi kadang-kadang dalam sisi lain dia kurang. Maka sungguhnya kita ini masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Kemudian dibacakan hadis yang tadi disebutkan, hadis yang tadi oleh Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, dalam lafaz hadis yang tadi Nabi alaihi wasallam sebutkan at-tawwabin, yaitu orang-orang yang bertaubat. At-taubatu, taubat secara bahasa adalah al-i'tiraf, mengakui.
dosa yang dia kerjakan. Ya, atau taubat adalah yang pertama kita mengakui dosa yang kita lakukan. Wan nadam, dan kita menyesal, wal iqlar, kita berlepas diri dari dosa tersebut. Wal azam ala alla ya'ud, dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana yaitu beberapa faedah yang dibawakan oleh Al-Imam atau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah, dalam hadis yang mulia ini menjelaskan yang pertama, fadilatu isbagil wudu'i wa itmamuhu wa ma yahsulu bihi min al-ajril azim. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang dia menyempurnakan wudu. Keutamaan seorang yang menyempurnakan wudu. Dan sungguhnya orang yang sempurna wudunya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sempurna wudunya tentunya sempurnanya sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sempurna wudunya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwani fi din azakumullah. Ini wudu ini perkara yang ringan. Salah satu ibadah yang ringan. Salah satu ibadah yang sangat ringan. Akan tetapi wudu ini sangat berat. Menyempurnakan wudu ini berat. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidaklah ada orang yang bisa menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Ya, yang dia sempurna dari awal, kemudian sesuai dengan cara Nabi alaihi wasallam. Maka sungguhnya barang siapa yang sempurna wudunya, yang sesuai dengan yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sungguh mereka mendapatkan pahala yang besar. Kemudian ini hikmahnya ikhwani fi din azamullah, bahwa pahala yang besar bukan hanya dilihat dari banyaknya amal. Ini kita ingat. Tapi pahala yang besar ini adalah terletak pada seorang mengikuti cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, ya, al-iktisadu fi sunnah, seseorang sedikit amalannya tapi sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini khairun, lebih utama minal ijtihad fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh tapi dalam perkara yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tuntunannya dari Islam. Ya, amalan yang ringan yang mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Ini termasuk yaitu di antaranya adalah wudu yang sempurna. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, anna isbaghal wudu'i wal ityanu biha, anna isbaghal wudu' wal ityanu ba'dahu bihadha adh-dhikri min aqwal asbab fi dukhulil jannah. Bahwa menyempurnakan wudu, kemudian berdoa dengan doa yang tadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebab yang sangat besar, yang sangat kuat, sebab yang sangat besar yang akan membawa seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian baca doa yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian di antara faedah hadis ini, isbatul ba'si wal jazaa'i ba'dal maut. Ini menetapkan adanya hari kebangkitan dan pembalasan setelah yaitu kematian, yaitu menetapkan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Barang siapa yang
ya beramal saleh maka dia akan menemukannya. Dan sebaliknya. Ya, riwayat ini menetapkan adanya yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, yaumul hisab, adanya hari hisab, dihisab amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Nabi alaihi wasallam sebutkan dia akan masuk dalam surga, ya, dan dia akan masuk dari pintu yang 8. Dia pilih dari mana dia inginkan masuk ke dalamnya. Ya, ini menetapkan adanya hari pembalasan. Riwayat yang tentang untuk ini. Kemudian juga ikhwani fillah azakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya yaumul jaza, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka mengingkari adanya hari pembalasan, adanya yaumul qiyamah. Ya, orang-orang musyrikin mereka mengingkari adanya hari kiamat. Ya, mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui akan keberadaan Allah, kemudian ya malaikat Allah. Akan tetapi mereka mengingkari ada yaumul hisab. Orang-orang musyrikin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir mereka meyakini sungguh mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Qul bala wa rabbi. Katakanlah sungguh demi Allah, demi Rabb, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan dan akan diberikan balasan atas amalan kalian. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, sungguh sangat menyedihkan ada di antara kaum muslimin yang mereka mengingkari ya di antara yaitu awal dari hari kebangkitan ini, yaitu apa? Nikmat dan azab kubur. Ya, ada di antara saudara kita kaum muslimin yang mereka mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an dan banyak riwayat Nabi alaihi wasallam menyebutkan adanya nikmat dan azab kubur. Ya. Baik, Allah taala alam. Kemudian di antara faedah hadis ini isbatu wujudil jannati wa abwabuha. Isbatu wujudil jannati wa abwabiha as-samaniyah. Menetapkan adanya surga dan pintunya yang 8. Wa at-takhyiru fi ad-dukhul min abwabiha li sahibil 'amalil fadil mimman tahura zahiruhu wa batinah. Dan akan diberikan pilihan bagi orang-orang, akan diberikan dia pilihan ya untuk masuk ke dalamnya bagi orang-orang yang suci zahirnya dan batinnya. Bagi orang yang bersih zahirnya dengan dia berwudu, kemudian bersih batinnya dengan dia yaitu bersyahadat dengan doa yang tadi bersyahadat, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah hadis ini. Kemudian di antaranya lagi wa taftihu abwabil jannati li sahibi hadhihi al-manzilah yuhmalu ala amrayn. Nabi alaihi wasallam menyebutkan akan dibukakan bagi mereka pintu surga yang 8. Ini maknanya ada 2. Dibukakan bagi mereka pintu surga, ini maknanya ada 2. Yang pertama taysirul wusul wa tashilu subulil khair. Mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya, atau mereka akan dimudahkan untuk beramal soleh sehingga mereka bisa mudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dibukakan pintu surga, maknanya ada 2. Yang pertama yaitu mereka akan dimudahkan beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimudahkan beramal soleh. Ya, ini makna dibukakan pintu surga. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, kita tatkala berwudu biasa kita lebih mudah beramal. Ya, tatkala kita berwudu dengan sempurna, ini biasanya kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh beberapa ulama di antara sebab cara untuk kita bisa khusyuk dalam salat, di antaranya kita sempurna wudu kita.
yang dengannya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Ya, kemudian dengan kita berwudu yang sempurna, ini kita dimudahkan mengamalkan amal-amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang ya yang dia misalnya datang lagi emosi begitu ya, lagi marah. Ya, yang marah ini tentunya adalah dari tiupan syaitan. Ya, marah ini termasuk dari tiupan syaitan. Suatu ketika Nabi SAW melihat ada dua orang sahabat yang marah. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ya, bainama Rasulullah jalisun wa rajulani yastabbani. Tatkala Nabi alaihi wasallam duduk, maka dia melihat ada dua orang sahabat yang saling caci maki begitu ya. Ya, mereka saling mencela satu dengan yang lain. Wa ahaduhuma qad ihmarat wajhuhu. Salah satu di antara sahabat ini sampai wajahnya memerah. Wa intafakhat awdajuhu. Kemudian urat lehernya sampai keluar. Marah. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kalimat ucapan yang seandainya diucapkan oleh seorang ini maka sungguh akan hilang rasa marahnya. Mana dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, seandainya dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka sungguh akan hilang rasa marahnya. Artinya di sini marah yang termasuk dari tiupan syaitan. Maka orang yang lagi marah, di antara obatnya adalah dia berwudu. Kemudian di antaranya adalah ikhwani fillah azakumullah, tatkala kita malas dalam beribadah, misalnya malas dalam membaca Al-Qur'an dan yang lainnya, tatkala kita berwudu, habis berwudu yang sempurna, insyaallah kita lebih semangat. Ya, tatkala di malam hari misalnya, Nabi alaihi wasallam katakan bahwa sesungguhnya setiap malamnya syaitan mengikat 3 ikatan di kepala kalian. Ya, barang siapa yang bangun mengingat Allah maka terputus 1 ikatan. Dia bangun berzikir, kemudian dia berwudu, terputus 2 ikatan. Dia sholat, terputus semua ikatan tersebut. Artinya wudu ini akan mempermudah kita mengamalkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari dibukakan bagi pintu surga, maknanya adalah sebagaimana zahirnya dibukakan bagi mereka pintu surga, artinya mereka akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, yaitu yang terakhir kita ambil ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada sebelumnya ucapan Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Berkata Imam As-San'ani rahimahullah taala, "Wa la yakhfa husnu khatmil bab bi hadzal du'a." Tidak diragukan lagi bahwa mengakhiri bab ini dengan bab zikir, yaitu membaca doa, ini merupakan perkara yang sangat mulia, mengingatkan kita bahwa semua amalan kita ini diakhiri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala salat diakhiri dengan zikir. Ya, tatkala ibadah-ibadah yang lainnya diakhiri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Imam As-San'ani. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kullu hadisin fi adhkaril wudu, semua hadis yang menyebutkan tentang zikir di dalam wudu, allati taquluha al-'ammah, yang disebutkan oleh kebanyakan orang, inda kulli 'udwin, tatkala membasuh semua anggota wudu, setiap berkumur doanya ini, membasuh wajah doanya ini, membasuh tangan doanya ini, mengusap kepala doanya ini, kaki doanya ini. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan semuanya ini bid'ah. Tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La asla laha, tidak ada asal usul dari Nabi alaihi wasallam. Wa ahaditsuha mukhtalifatun makdzubah, dan semua hadis yang dalam masalah ini semuanya adalah dusta. Ya, dan tidak ada asal usulnya. Falam yaqulin Nabi alaihi salatu wassalam syai'an wala 'allamahu ummatahu wala sabata anhu ghairu tasmiyah fi awwalihi, dan tidak ada diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak ada disebutkan oleh Nabi, tidak ada diajarkan kepada salah seorang pun dari sahabat selain apa? Zikir sebelum berwudu, membaca
bismillah. Setelah berwudu membaca doa ini. Antara wudu ini tidak ada zikir. Tidak ada doanya. Ya, ini doa yang pertama. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan ada doa yang kedua. Mana dia? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang kedua. Jadi doa wudu ini ada dua. Yang pertama tadi ya, kemudian yang kedua yaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kemudian sebelumnya baca bismillah. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya kata Imam Ibnu Qayyim maka tidak ada dasarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian ikhwani fillah azzakumullah, yaitu hadis yang terakhir yang bisa kita ambil dalam kitab Bulughul Maram tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala berwudu ini boleh kita berbicara ya. Boleh tatkala berwudu boleh kita ngomong, enggak masalah. Ya, boleh kita ngomong kalau berwudu. Akan tapi ya tidak mana saja mau bicara enggak masalah, mau diam juga enggak masalah. Tidak ada yang lebih afdal diam, tidak ada. Yang lebih afdal diam atau berbicara mana saja. Tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Demikian kita cuma sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Gimana? Ya. Cara mengusapnya harus diusap, dimasukkan tangannya, ya, dimasukkan tangannya. Insya Allah akhwat lebih mengetahui. Artinya dia harus usap juga kepalanya. Ya, bagaimana caranya akhwat mengusap kepalanya tatkala dia ya, di banyak laki-laki supaya jangan dilihat, dia dimasukkan tangannya harus diusap. Apakah boleh dia mengusap hanya sekedar jilbabnya? Enggak boleh. Ya, harus kena kepalanya semuanya. Allah taala. Iya, bisa baca bismillah. Sebelumnya baca bismillah. Ya, doanya ya, diniatkan ya untuk dua-duanya enggak masalah, insyaallah. Ya, niatnya untuk masuk ke toilet kemudian baca bismillah sebelum tadi di luar. Ya, tapi sebaiknya seandainya bisa ya keluar kemudian di luar wudunya. Ya, ini buang air kecil. Oh, sama ya, iya. Iya, sama. Allah taala alam. Dimakruhkan tidur dalam keadaan junub. Iya, makruh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya menyebutkan kalau seandainya lagi junub ya kemudian mau tidur maka sebaiknya apa? Kalau bisa mandi, tafadhal. Ya, tapi kalau seandainya tidak bisa ya berwudu. Sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun?" Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun." Yang artinya sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah boleh salah seorang di antara kita tidur dalam keadaan dia junub?" Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Iya, boleh." Akan tetapi barang siapa yang junub kemudian dia tidur, hendaklah dia berwudu. Idza tawadda ahadukum, jika kalian sudah berwudu, maka boleh dia tidur walaupun dalam keadaan junub. Allah taala alam. Ya, silakan.
Baik. Bagaimana kalau seandainya di pertengahan wudu dia membaca bismillah, apakah bismillahnya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau bismillah saja? Iya, baik. Ini bismillahi awwaluhu wa akhiruhu dalam makan. Ya, bukan wudu. Kalau lupa baca bismillah dalam wudu ya sudah, lewat enggak masalah insyaallah. Ya. Tapi kalau makan ya harus baca bismillah. Kalau lupa di pertengahan maka bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Sebagaimana ada sebuah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan ya dikatakan oleh sahabat Anas, kalau khilaf yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin bab tentang sunnah membaca bismillah tatkala makan. Ya. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu jalisan. Nabi alaihi wasallam lagi duduk, wa rajulun ya'kulu falam yusammillah. Dan ada seorang laki-laki dia makan dan belum baca bismillah. Hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatan, sampai yang tersisa dari makanannya hanyalah sesuap. Hanya sesuap, baru dia ingat. Kemudian tatkala dia mengangkat yang sesuap ini, dia mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tersenyum melihat dia. Nabi tertawa. Kenapa? Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala asyaitanu ya'kulu ma'ahu." Syaitan dari awal tadi ikut makan sama dia. Falamma dzakara smallahi ta'ala istaqa'a ma fi batnihi. Tatkala dia baca bismillah, syaitan langsung muntah. Syaitan langsung muntah. Ini khusus makan, ya. Kalau berwudu ya sudah, lolos ya, enggak masalah. Allah taala alam. Tidak bisa dibawa pada yaitu wudu. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana agar syaitan tidak menginap di hidung kita tatkala tidur? Ya, bagaimana supaya syaitan tidak menginap di hidung kita supaya tidur? Supaya tidur. Bagaimana supaya syaitan tidak menginap di hidung kita tatkala kita tidur? Ya. Apakah berwudu atau membaca ayat kursi sebelum tidur? Ya. Baik. Tidak masalah dengan membaca ayat kursi kemudian dia ya itu berwudu, ya, berwudu atau membaca ayat kursi. Kemudian bagaimana dengan menginapnya syaitan ini? Apakah semua kita syaitan menginap di hidung kita? Nabi alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat yang sebelumnya, ya, dalam riwayat yang sebelumnya, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Hendaklah tatkala kalian berwudu, ya, bangun di malam hari, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya, karena sesungguhnya syaitan menginap di lubang hidungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara umum. Nabi alaihi wasallam sebutkan secara umum. Siapa saja. Ya, kemudian juga secara umum semua kita syaitan mengikat 3 ikatan di kepala kita. Berarti siapa saja. Dan ketahuilah semua kita ada syaitan di tubuh kita. Ya. Berarti mungkin yang ada di tubuh kita ini yang tetap menginapnya di hidung kita. Adapun yang lain, ya, syaitan yang lain, ya, dari sihir, kemudian dari gangguan yang lainnya, ya, maka insyaallah dengan kita membaca ayat kursi atau berwudu sebelumnya insyaallah terhindar. Sebagaimana riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Allah taala. Silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah mendapatkan keterangan. Ya. Barang siapa yang memakan dagingnya di kamar itu harus berwudu. Dan yang kedua, tidak semua daging merah itu membatalkan wudu kecuali daging unta. Bagaimana penjelasannya? Ya. Yang pertama, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa memakan daging yang terkena dengan api itu disunnahkan berwudu. Ya. Ikhwani fillah azakumullah, di awal ini hadis ada 2, yakni terdapat dalam Bulughul Maram insyaallah nanti tentang pembatal wudu. Yang pertama,
para sahabat tatkala mereka memakan daging yang langsung kena dengan api yang dibakar, yang dipanggang, maka mereka diperintahkan berwudu. Kemudian riwayat yang kedua menyebutkan ini hanya sekedar sunnah. Artinya barang siapa yang berwudu silahkan, barang siapa yang tidak berwudu tidak masalah. Ya, ini yang terdapat dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan makan daging unta, apakah membatalkan wudu? Iya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ditanya ya tentang seorang yang dia makan daging kambing, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak perlu berwudu. Nabi ditanya tentang makan daging unta, Nabi alaihi salatu wasallam katakan harus berwudu. Ya, wallahu taala. Silakan. Ya. Hadis dari Abu Hurairah yang ya memperpanjang begitu ya, memperluas ya basuhan dalam wudu. Hadis ya sahih sebagaimana riwayat yang kemarin. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Sesungguhnya yaitu hilyah artinya cahaya di hari kiamat ya akan bersinar ya cahaya kita di hari kiamat sesuai dengan sampai sejauh mana basuhan wudu kita. Maka Abu Hurairah mengatakan barang siapa yang mampu di antara kalian melebihi ya basuhan wudunya dia kerjakan. Maka Abu Hurairah kalau dia berwudu ya kata Nu'aim al-Mujmir ya bahwa Abu Hurairah kalau berwudu fa idza ghassala yadayhi ya kalau dia mencuci tangannya sampai ke ketiaknya. Kalau dia mencuci kakinya sampai betisnya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini ijtihad beliau. Sehingga para ulama menyebutkan barang siapa yang melebihkan basuhan wudu ya dari batas yang telah ditentukan dalam riwayat-riwayat yang ada ya tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki, maka sebagian mengatakan boleh. Dalilnya mana? Ini perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagian mengatakan tidak boleh. Karena kenapa? Sifat-sifat yang wudu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ini membatasi sampai ya yang telah disebutkan tadi, tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Baik, ini masalah yang khilaf. Akan tetapi dirajihkan oleh sebagian para ulama ya bahwa yang lebih bagus insyaallah kita mengikuti yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang melebihkan ini hanya sahabat Abu Hurairah. Tidak ada riwayat yang menyebutkan ada sahabat yang lain yang melebihkan. Wallahu taala a'lam. Baik, kita coba sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.